Oke, ini record kedua aku ya. Tadi aku record lama-lama, file aku korup tiba-tiba. Emang kurang ngajar ini. Nah, jadi, oke. Jadi ini yang kalian tunggu-tunggu kan, video di shop ya. Nah, sudah aku jelasin dua bab yang bakal masuk ke UAS ya. Yang pertama ini tentang persoalan penugasan. Nah, ini yang kamu tunggu-tunggu kan. Jangan nagih-nagih aku lagi ya tentang di shop ya. Nah, one and done way ini. Nah, habis itu tentang yang pertama tentang kasus seimbang. Ini yang bersama dengan transportasi kemarin ada kasus yang seimbang sama tak seimbang kan. Tapi bedanya antara persoalan penugasan, oke, narasi soalnya ini bacalah dewe ya. Baca-baca kamu kan. Nah, eh, seimbang ini kalau di transportasi kemarin kan kita hitung galo-galo, bes itu kita jengok nilainya itu sama apa tidak antara baris sama kolom. Nah, beda di sini. Karena seimbang itu maksudnya kita lihat di sini. Gaya berenangnya ada gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu, sama gaya bebas. Perenangnya ada empat, ada A, B, C, D. Artinya empat perenang, empat gaya. Nah, itu seimbang karena masing-masing ada empat. Nah, maksud seimbang tuh di sana ya. Nah, habis itu konsep dasar di gaya seimbang yang soal pertama ini, kita kalau permisalannya ini kita jingok. Kalau gaya punggung, ini kan cari waktu minimum ya. Biasanya dia tuh kalau di penugasan tuh banyak tentang waktu sih kalau aku jingok ya. Nah, di sini tuh di punggung, kita lihat nilai paling kecilnya berapa. Karena kita cari waktu minimum kan. Artinya 65 dah. Nah, habisnya yang dada pula. Yang dada tuh paling kecil 69 di D kan. Nah, sudah. Habis itu kupu-kupu. Kupu-kupu nih secara langsungnya 62 paling kecil kan, tapi tidak boleh karena gaya perenang A itu sudah gaya punggung. Kita harus pilih yang beda-beda antara baris dan kolomnya. Jadi kita terpaksa ambil yang kedua paling kecil yaitu 65 untuk perenang B. Habis itu sekarang kalau gaya bebas artinya kita pilih yang ini. Nah, jadi tinggal ditambahin tapi tidak selamanya kalau kita cek ini ngasil ke bilangan yang atau waktu yang paling kecil. Jadi kita makanya dikenalkan dengan metode Hungarian. Nah, bunyi dari metode Hungarian ini ialah setiap nilai nol dalam matriks hasil reduksi itu bakal mewakili uh, persoalan tentang penugasan dengan biaya minimum reduktif sorry. Nah, intinya nilai nol itu bakal jadi acuan utama kita di metode Hungaria. Oke, jadi itu yang perlu kamu ingat nih. Nilai nol is king. Nah, itu Hungaria. Nah, sekarang kita kan tadi lah punya eh, tabel ini ya. Kita jengok nilai minimum per masing-masing baris tuh kalau A57, ini 58, ini 55, ini 57 kan untuk nilai minimumnya kan. Nah, kurangkan semua angka di sini dengan biaya minimumnya. Jadi di sini dikurangi 57, di sini dikurangi 58, di sini dikurangi 55, dan di sini dikurangi 57. Nah, jangan heran kenapa ini ngasih ke nol, karena dia dikurang sama bilangan di dewek, karena baris inilah, kolom inilah tempat semua nilai minimumnya berada. Nah, sekarang kurangkan bobot pada tiap-tiap kolom dengan bobot terkecil pada kolom tersebut. Nah, kolom sini nilai terkecilnya kalau yang ini 8 kan, kalau di sini 12, ada 2 ekor malah 12-nya. Jadi tambah validasi B kalau 12 itu paling kecil. Di sini 5 paling kecil. Kalau di sini ya udah berarti 0 galau. Ya sudah, artinya kurangi galau-galau dengan di sini kurangi galau sama 8, di sini kurangi galau sama 12, di sini kurangi galau sama 5 tadi ya. Iya, 5. Jadi di sini 0 galau tetap. Nah, sekarang ini kamu harus kreatif. Tutup galau-galau nilai yang punya bobot 0, punya bobot 0 ya. Dak 0 galau, bukan bebas B. Bukan bebas yang ini B. Dengan garis vertikal ataupun horizontal, jadi bisa miring, bisa miring, bisa tidur, bisa tegak,
sesedikit mungkin. Jadi jangan ngasal, jangan kamu buat garisnya tuh, Cak. Oh, ini nol, ini nol, ini nol, ini nol. Nah, kamu nak gawe apa kalau saya ini? Jadi, yo, sedikit mungkin lah. Kalau ini kan nol galau pasti. Nah, ini ada nol, seret. Habis itu sini bawa nol, seret. Jangan habis ini kamu cak ini. Nah, sudah, tinggal 5 sama 9. Kamu nak ngapain habis ini? Nah, jadi sekreatif mungkin lah. Cak mana yang paling dikit. Nah, oke. Dari yang ini kan kita banyak silang-silang ke ya. Kita garis-garis ke. Nah, kita sekarang cari bobot terkecil dari elemen yang tertutup garis. Satu kan, yang paling kecil kan. Artinya sekarang kita semua elemen yang tidak ketutup dengan garis kurangi galau sama satu. Jadi dapat 0,45, 1,812. Bis itu untuk elemen ketutup garis dua kali yang ketemu pertemuannya. Kan kalau di sini Cak, 4 itu kan ketemu dua garis ya. Dan nol di sini ketemu dua garis. Khusus dua ekor ini tambah ke dengan bobot terkecil tadi. Bobot terkecil tadi kan satu dari sini. Dah artinya 4 di sini ditambah, 4 di sini ditambah satu, nol di sini ditambah satu. Artinya makanya di sini jadi 5 sama satu. Oke, itu ya. Nah, jadi kita dapat ini. Sekarang kita, jadi kan aku ngomong, bunyi metode Hungarian tuh nol is king. Jadi kita cari yang baris sama kolom yang hanya punya satu buah nilai nol. Dan kita arsir untuk baris dan kolom tersebut. Cak ini, kupu-kupu. Nolnya cuma di perenang A kan? Arsir. Ini, nolnya cuma di bebas kan? Arsir. Kalau ini kan 2-0. Abaikan. Jadi kita dapat arsiran ini. Setelah itu kita tinggal jingok. Kalau di sini, nol is king kan? Artinya perenang A itu yang diarsir di kupu-kupu kan? Tadi nilai kupu-kupu di A berapa? 62. Artinya waktu minimum untuk perenang A tuh 62 detik. Sama halnya dengan yang C. Yang C ini bebas kan? Nah, kalau C bebas tadi berapa? C bebas tadi 55. Dah, artinya waktu C optimum, waktu C minimum itu 55 detik. Dapat dua ekor ini. Artinya di sini yang inilah sudah ya. Habis itu yang C juga sudah. Jadi aku merah ke galau B. Jadi kita tinggal tentukan perenang B sama perenang D kan. Ini tidak bisa karena ini banyak nian nolnya, ini banyak nian nolnya. Jadi tentukan kembali baris kolom yang memiliki satu buah nol. Nah, baris kolom yang punya satu buah nol ini artinya di sini ya. Kan kita abaikan ya, yang A sama C. Ada tinggal di sini dak. Nah, sudah. Artinya di sini eh, nilai optimum B-nya itu di sini, di punggung. Tadi punggung tuh berapa tadi? Bentar. Punggung itu 67. Jadi harusnya 67 di sini. Nah, 67. Artinya menyisakan punggung sudah, kupu-kupu sudah, bebas sudah kan? Ada sudah, artinya D dapat sisanya, yaitu dada. 69. Nah, tinggal tambah galau 253 detik. Dah, selesai. Saya itu caranya yang seimbang. Oke. Kalau kamu udah jelas, lagi tinggal ulangi apa yang aku jelasin ya. Nah, sekarang yang nggak seimbang. Yang nggak seimbang prosesnya sama persis, cuman bedanya tadi di sini, tadi kan 4 sama 4, tapi sini ada 5 pekerjaan, ada 4 karyawan. Nah, hitung biaya minimum. Nah, karena di sini jumlah pekerjaan lebih banyak dari jumlah karyawan, tadi karena pekerjaannya 5, karyawannya 4 kan. Jadi kita tambah ke dummy di karyawannya, karena karyawannya kurang kan. Dah, dummy, isinya 0 galon. Nah, sudah. Prosesnya sama kurangi bobot pada tiap baris dengan bobot terkecil. Nah, sudah. Halnya persis sama cek seimbang tadi, aku udah jelasin lagi ya. Yang terkecil sini kan 15. Sudah, kurangi 15 galon. Dan seterusnya, lakukan hal yang sama. Dah, habis itu, em, ini tidak perlu kolom karena kolom di sini kan ada dummy ya. Jadi, ibaratnya dia pasti kurang sama dummy. Jadi, agak tidak berguna. Nah, kalau misalnya dummy-nya kamu tambah di sebelah kanan pekerjaan, artinya kau skip bagian yang baris.
kau langsung kurangi tiap bobot kolom sama bobot terkecilnya. Oke, sekarang jadi kita sama stepnya tutup bobot yang punya nol dengan garis vertikal dan horizontal sedikit mungkin. Sama macam tadi aku ngomong harus kreatif ya. Dah cari bobot yang terkecil, artinya dua yang terkecil, dua, 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 dah ada satu kan? Dah, dua. Dah, kurangi seluruh elemen yang ketutup garis itu dengan nol, dengan nol. Kurangi seluruhnya dengan dua, makanya dapat nilai segini. Base itu yang kena garis dua kali, kita tambahi dengan nilai terkecil, tambahi dengan dua. Artinya ini tambah dua, ini tambah dua, ini tambah dua. Sorry, yang ini tambah dua. Dah, jadi 20022. Dah, sekarang kita sama tadi temukan yang cuma punya satu bobot nol, habis itu arsir baris dan kolomnya. Cak ini cuma sikok nol, arsir. Ini cuma sikok nol, arsir. Ini cuma sikok nol, arsir. Dah, nganu galo. Dan cara proses diingonya juga sama. Cak tadi. Dah, dapat 64. Oke, itu kalau kasus gak seimbang. Caranya persis sama, cuma tambah dummy, beh. Oke. Sekarang yang maksimasi. Kalau yang maksimasi ini, kita nak cari, tadi kan cari minimum dari tadi. Nah, ini cari maksimum. Nah, cara kalau cari maksimum ini gampang juga. Sekarang tadi kita kan minimum, kita kurangi dengan nilai yang terkecil. Nah, kalau maksimum, kita cari nilai paling besar di sini. Nilai paling besar di sini tuh, sorry, ini ya. Nilai paling besar di sini tuh 15. Artinya kita anggapannya 15 kurang 10. Jadi 5. 15 kurang 12. Jadi 3. Habis itu 10, 15 kurang 10. Jadi 5. Habis itu 15 kurang 8. Jadi 7. Ini 0. Lakukan semuanya saya itu juga. Habis itu kita minimum minimum ke opportunity loss, yaitu seluruh elemen dalam setiap kolom dikurangi dengan nilai minimum pada kolom tersebut. Nah, sekarang jadi em, kita tuh tadi minimum opportunity loss dengan ini. Oh, oke. Nilai terkecil di sini satu kan? Kurangi semuanya dengan satu. Nilai terkecil di sini satu, kurangi semuanya dengan satu. Jadi makanya dua, empat, dan seterusnya. Nilai kecil di sini tiga, kurangi di sini gagal dengan tiga. Nilai kecil di sini nol, ya sudah kate perubahan. Nilai sini ini ya nol, ya kate perubahan. Udah tutup bobot nol sama dengan garis vertikal atau horizontal sedikit mungkin. Cari elemen yang terkecil, base to kurangi elemen yang tertutup dengan garis dengan yang terkecil yaitu dua. Tambahkan yang ketutup dua kali, ketutup dua kali ini yang ini kan, yang dua di sini. Habis itu 5 sama nol, makanya dia jadi 472 di sini. Udah, setelah semua ini dilalui, G tentukan baris yang mempunyai satu buah nol, artinya cuma ini. Dah, dia ada beberapa ada banyak alternatif karena nol yang pasti itu cuma E itu 3. Habis E3, dia bisa baik A2 kan. Tapi bisa baik di sini kalau aku dak galak A2, bisa baik A5 juga kan karena sama-sama nol. Nah, pokoknya sekreatif kamu, tulis ke semua kemungkinan dan tambahinnya. Yang penting kamu pilih jawaban yang paling maksimum. Itu kuncinya. Dah. Nah, dan mungkin kenapa kamu nanya kenapa aku cuma tekan kedua sama lima, kenapa tiga udah bisa? Karena tiga sudah dimiliki oleh E. Jadi dia harus beda. Sama cak konsep yang awalnya tadi. Oke. Dah, itu persoalan penugasan. Soalnya banyak tentang keuntungan yang masih minimum sama waktu cak ituan lah. Dah, gampang ini. Oke, kamu putar-putar lagi, Beh, kalau ada yang mau tanya. Dah, yang persoalan penugasan sudah. Sekarang aku lanjut ke di teori permainan. Oke, teori permainan. Teori permainan ini, ya sudah, teori-teori bullshit ini aku udah jelasin lah ya. Nah, kamu bahas lah dewe. Jenis-jenis permainan ini
Yang kita bakal pakai itu tentang murni sama campuran. Nah, permainan strategi murni ini, maksud murni ini, kita tuh pasti disajikan ada sebuah tabel, tabel matriks lah. Kamu lah belajar belajar matriks kan? Kalau udah ingat ya, ya baca-baca lagi lah ya. Kalau niat ya, baca-baca lagi lah. Nah, di sini maksudnya itu kalau dia tentang kalau tentang yang B, dia fokusnya di minimum baris, yang A fokusnya di maksimum kolom. Oke. Jadi di sini kita jingok 192 artinya yang minimum ini satu kan. 854 yang minimum ini 4. Artinya nilai maksimum dari minimumnya itu ialah 4 kan. Karena dari 1 sama 4 lebih besar 4. Biasa sekarang 894 nilai yang paling maksimum karena maksimum kolom. Artinya 18 paling besar 8, 959, 24, 4. Dah, ini nilai minimaksnya minimum dari maksimum itu ialah 4. Nah, oh ini. Oke. Dah. Sekarang artinya nilai maksimin sama minimaxnya itu kalau sama, artinya kita ini permainan strategi murni. Jadi titik pelananya itu 4 karena minimax sama maksiminnya itu sama. Dah, itu strategi murni. Dan mungkin semudah ini ya, aku rasa kalau UAS ya. Pasti dia masukin campuran. Kalau yang campuran itu, kalau minimax sama maksimin itu beda. Jadi tidak ada titik pelananya. Dah, kalau saya itu, kamu masuk ini. Ini rumusnya pasti ya. Kamu apali, be. Bukan apali sih, ikuti, be. Nah, X1 itu yang 22 dikurang 21. Masuk 22 ini A2 B2 itu kan 2. Nah, sudah itulah nilai H22. Kalau H21 A2 B1 ya sudah 3 kan. Artinya H21-nya itu 3. Kalau H11 artinya A1 B1 jadi 1. Kalau H12 A1 B2 artinya 5. Dah masuk IB hitungannya. Itu untuk X1. Kalau X2 ya sudah 1 dikurang X1 beh. Dah tinggal pengurangan beh. Untuk yang Y1 sama tinggal masih rumus. Kamu lihat lagi beh. Dan untuk mencari nilai permainannya itu X1 sama Y1 kan ngasih ke H11. Ya sudah. 11 sama H11, 12 sama H12. Pokoknya ikuti beh rumusnya. Dah itu nilai permainan. Dah dapat nilai permainannya 2,6. Dah selesai untuk yang campuran. Caranya cuma itu. Nah, sekarang ini yang ribet kalau bagi aku. Dominasi. Nah, kalau dominasi ini, tadi kan kita matriksnya matriks persegi ya. Dia cuma 2 kali 2. Nah, kalau dia lebih dari 2 kali 2 yang lebih kompleks, kita harus pakai dominasi. Dan ada cara yang lain, tapi kagak aku bahas. Nah, sekarang, ini kan 3 kali 3. Kalau 3 kali 3 ini matriksnya ribet. Jadi kita sebisa mungkin ubah dari 3 kali 3 ini jadi 2 kali 2. Nah, sekarang kuncinya kalau di A, dia kan pengen maksimum ke. Jadi kita cari nilai A yang paling kecil. Karena A itu fungsinya maksimum. Jadi kalau dia pengen maksimum, nilai yang paling kecil itu yang terdominasi itu kita buang. Cak misalnya di sini, A12. Kalau kita bandingin 1 sama 2, 2 lebih besar dari -1. 5 lebih besar daripada 2. 7 lebih besar daripada 4. Begitu pula dengan galon-galonnya. Kalau kau banding ke artinya A2 ini yang paling cemen. Karena dia kalah saing, kita buang. Makanya dia tinggal A13, B1, B2, B3. Dah, itu untuk yang baris A. Nah, sekarang untuk yang kolom B, karena kolom B itu fungsinya minimum, artinya kita buang yang terlalu OP. Kita buang yang terlalu besar. Kalau antara 2, 6, 5, 1, 7, 9, lah kelihatan yang paling besar ini 7 sama 9 kan? Jadi kita buang 79 ini. Karena dia terlalu OP. Kita buang. Dah tinggal A1, A3, B1, B2. Dah kamu cek back. Karena di sini campuran. Kalau misalnya sama maksimin minimi apa maksimin sama minimaxnya sama itu langsung nilai titik pelannya dapat. Cuman kalau di beda pakai campuran tadi. Pakai rumus yang sama. Dah dapat nilai permainannya dapat dah selesai. Apa dia permainan? Harusnya permainan ini. Ah, kocak, kocak. Dah, itu kalau dominasi.
Nah, sekarang kalau misalnya kayak ini kan bukan matriks persegi ya, karena nilai A-nya 2, nilai B-nya 3, jadi bisa ngomong tidak sejajar, bukan tidak seimbang ya. Ini tidak harus seimbang, tidak seimbang kalau permainan. Dah, karena nilai maksimin sama minimaksnya beda, arti kita agak pakai caro yang panjang. Cuman di sini kita tidak bisa pakai dominasi. Kenapa? Karena di sini 7 lebih besar, 5 lebih besar, tapi di sini 3 tidak mungkin lebih besar daripada 10 kan. Jadi konsep dominasinya itu tidak ada. Jadi kita tidak bisa pakai dominasi. Nah, tidak ada baris satu kolom dominasi. Artinya kita pecah-pecah ke. Jadi matriks 2 kali 2 seluruh kemungkinannya. Kalau A1 A2 ini kan lah pasti. Bisa B A1 A2 sama B1 B2, bisa B sama B2 B3, bisa B sama B1 B3. Jadi semua kemungkinan jadi kayak ini kan. Nah, B1 B2, B1 B3, B2 B3. Nah, seluruh kemungkinan matriksnya kita tuang ke dengan angka yang sesuai dengan nilai pada baris kolom tersebut. Nah, sudah kita periksa masing-masing submatriksnya. Cara kita meriksanya di sini, kita jingok be 27 ini. Nah, kebetulan ini nilainya maksimin sama minimaksnya sama. Artinya dia murni. Artinya ada titik pelana. Artinya titik pelananya 5. Dah, sekarang cari nilai X1-nya. Kalau titik pelananya dapat, artinya nilai X1 sama Y1 ini harusnya peluang pemain B ya. Nilai X1 sama Y1-nya, sorry, ini nge-lag ya. Astaga, not responding. Woi, Bapak, yoi. Nah, nilai pemain A sama B-nya, X1 sama Y1-nya pasti 0. Nilai nilai X2 sama Y2-nya tinggal 1 dikurang X1 dan 1 dikurang Y1. Dah rumusnya sama untuk nilai permainan kali kebaya masuk di sini dah dapat nominalnya 5. Nilai permainannya 5. Dah sekarang kalau nilai permainan itu kita harus cari nilai V-nya. Nilai V itu karena nilai permain A itu terhadap pemain B ini keluar ke karena kita keluar ke kita kan tadi kita B1 B2 ya. Artinya B3 yang tidak kita ajak ya. Artinya kita kali perkalian matriks antara nilai A1 A2, A1 A2 yang dapat dari sini 0 sama 1 kali ke sama 10 3. Perkalian matriks 0 kali 10, 1 kali 3 ditambahi dapat 3. Nah, kalau nilai V-nya lebih besar daripada permainan, strateginya optimum. Tapi kalau V lebih kecil daripada permainan, dia udah optimum. Nah, karena nilai permainan tadi 5, ya sudah. Solusi yang submatriks 1 ini udah optimum. Oke. Sekarang untuk isu matriks 2. Step by stepnya sama ya. Tapi bedanya di sini, maksimin sama minimax itu beda. Artinya dia tidak mungkin pakai yang murni. Karena tidak mungkin pakai yang murni, artinya kita langsung baik pakai cari juga peluang pemain A, peluang pemain B, pakai rumus yang panjang, X1 H2 2 kurang H21 yang sama saya tadi lah, tinggal masuk-masuk IB angkanya. Dan nilai permainan yang dicari pakai rumus yang sama. Dah, kita cari lagi nilai V-nya. Pemain A terhadap B yang dikeluarkan. Tadi kita pakai B1 sama B3, artinya B2 yang dikeluarkan. Dan lakukan perkalian matriks antara nilai A1 sama A2 di sini, sepertiga sama 2/3, dikalikan sama 4/5. Sepertiga kali 4 jadi 4/3. 2/3 kali 4/5 jadi 8/5. Bentar. 2/3 kali 5 10/3. Dan nilainya 14/3. Kalau dibanding ke antara di sini 5,33 dan 4,67, nilai permainannya lebih besar. Artinya belum optimum. Dah, Somatex 3 step by stepnya sama, tinggal lihat-lihat BAG. Caranya persis kan X1 X2-nya cari, Y1 Y2 Y3-nya sorry cari, Y1-nya 0 karena itu yang tidak kita anggap kan. Yang tadi juga sama Y2 kita anggap 0. Dah dapat galau, get nilai V-nya, cari B. Karena di sini nilai V-nya sama nilai permainan lebih besar V, artinya dia optimum. Artinya dalam kuasa permainan jika perusahaan A menang sebesar 5,75 di sini, maka perusahaan B akan menderita kerugian sebesar 5,75 atau sebaliknya. Oke, itulah kira-kira
em, tentang result. Dah, kalau ada yang mau tanya lagi, silakan tanya ke Be. Dah, sampai di sini, Be. Thank you sudah nonton sampai habis. Dah, selamat belajar. Cayo, cayo, cayo.